Video ini itu aku ambil, pokoknya sekarang itu kondisinya aku belum mandi, aku baru pulang. Enggak, aku udah pulang sejaman yang lalu. Pokoknya aku belum bersih-bersih, aku masih ada kegiatan lagi abis ini untuk beresin kamar ini yang berantakan sekali. Sumpah guys, kalau kalian nggak bakal lihat sama siapapun, ya udah skip ya. Pokoknya video ini aku ambil dengan maksud aku ingin menyimpan kenangan atau memori tentang apa yang ada di pikiranku hari ini, yang kurasa perlu didengar oleh aku di masa depan ataupun untuk beberapa orang yang butuh. Yang jelas mungkin aku akan menyebutnya sebagai evaluasi setelah beberapa waktu yang dilewati. Aku benar-benar bicara tanpa riset atau apapun. Ini hanya suaraku, oke? Intinya adalah sekarang aku itu udah 17 tahun. Aku sudah mau 18 tahun di tahun ini. Tinggal beberapa waktu lagi sebelum aku 18. Dan di usia ke-17 tahun ini banyak hal yang baru saja aku pahami, baru saja aku sadari, baru saja akhirnya ternyata maksudnya itu seperti ini ya. Ternyata yang dimaksud dengan kegagalan adalah pembelajaran itu seperti ini ya. Aku itu anaknya semua dipikirin, sampai ke hal-hal yang bukan tugasku untuk berpikir juga aku pikirin. Tapi memang terlihatnya seperti, mungkin ada yang bilang aku spontan, mungkin ada yang bilang gue tuh lu tuh anaknya gak jelas banget sih, gak teratur banget atau segala macem. Ada sisiku yang seperti itu juga. Tapi di tahun ini aku akhirnya accept kalau ternyata aku memang modelan anak yang segala hal kupikirkan. Segala hal itu akan kupikirkan dari yang paling kecil sampai paling besar, dari kemungkinan paling buruk sampai kemungkinan paling optimal dan paling realistisnya itu apa, pasti kupikirin gitu loh. Sometimes it will be good, but sometimes it will be bad banget lah gitu. Itu bakal jadi sesuatu yang buruk banget gitu buat diriku sendiri atau bahkan orang lain. Karena apa? Karena sometimes ada hal yang ternyata tuh memang keberadaannya bukan untuk dipikirkan. Ada sesuatu yang mengganggu, yang mengganjal. Itu tuh hadirnya itu bukan untuk diselesaikan, bukan untuk dipecahkan, tapi hanya sebagai ada rasa seperti ini, ada kejadian seperti ini, ada hal seperti ini. Itu tuh hadirnya itu bukan untuk dipecahkan, tapi lebih untuk gue tahu nih ini adalah sesuatu hal yang buat gue gak nyaman, ini tuh adalah sesuatu yang buruk. Itu berarti adalah pembelajaran kalau hal seperti ini tuh memang bukan ranah gue. Mending gue gak usah sentuh lagi, mending dibuang aja, ditinggalin aja. Tapi lo gak perlu nyari jawabannya, gak masalah. Beberapa kalimat, salah satunya ini, kita tuh hidup memang penuh dengan kegagalan dan kesalahan. Lo tuh gak mungkin selalu sempurna bro. Lo gak mungkin selalu jadi orang sempurna baik. Mau sebaik apapun kamu, tetap aja hakikatnya manusia itu memang jahat bagi manusia lain yang tidak menerima dia baik. Entah mau sebaik apapun kamu, kalau memang terasa sakit bagi yang lain gimana? Bukan berarti kamu harus merasa, gue jahat, gue sejahat itu ya. Enggak juga. Cuman lu harus sadar, dia ngerasa sakit dan sakit, rasa salah, dia tuh ngerasa gue salah.
oh iya, walaupun gue ngerasa itu nggak salah ya, tapi kalau untuk dia salah, untuk dia sakit, oh ya berarti gue nggak bisa kayak gini, gue nggak bisa kayak gini ke dia, gue nggak bisa begini di situasi ini, gue nggak bisa begini di ruang lingkup yang ini. Karena untuk tumbuh itu memang tidak selalu di atas. Karena untuk menjadi menjulang, cantik, besar, dan indah, itu memang penuh luka. Kamu tahu gak sih? Pohon itu tumbuh besar dengan banyak manfaat, dengan membawa banyak keindahan, banyak kebaikan. Contohnya ya, pohon itu memberikan ekosistem yang baik bagi bumi. Kenapa? Karena dengan tumbuh besarnya pohon setelah sekian tahun, dia akan membawa manfaat. Apa sih manfaat dia? Dia tuh bakal tahan air loh di tanah sana. Supaya apa? Supaya nggak banjir, supaya air itu bisa memberikan manfaat bagi pohonnya, yang pada akhirnya pohon gunakan sebagai apa? Sebagai manfaat untuk kita juga. Dengan kayunya dia ya nanti kita pakai untuk jadi kertas, jadi rumah. Untuk buahnya yang nanti akan kita pakai sebagai apa? Sebagai makanan, sebagai minuman yang penuh dengan sumber vitamin yang kaya. Tapi sometimes pohon itu bisa jadi buruk banget. Pohon itu bisa jadi bencana, jadi masalah bagi beberapa orang. Misalkan apa sih? Misalkan ada pohon di perumahan. Di satu perumahan ditumbuhkan pohon besar, gersang. Tapi ternyata pohon itu di musim gugurnya menjatuhkan banyak sekali banyak sekali daun, maaf kok rumput sih, banyak sekali daun yang ternyata mengganggu bagi seorang yang punya rumah yang dekat sama pohon itu. Jatuhkan nih daunnya, oh ternyata di daun-daun itu adalah tempat tinggal bagi sang ulat, tempat ulat makan, tinggal, dan berkembang biak segala macam. Jatuhlah ini si daun ini bersama dengan ulat itu. Lalu apa bagi manusia? Manusia bilang, wah gila nih, musim gugur, ganggu banget nih pohon, gue tebang aja. Karena dia bawa ulat banyak banget, bikin halaman gue kotor gitu. Ya kan? Pada akhirnya, pilihannya adalah gini, misalkan ada kesalahan, ada keburukan yang tidak diterima. Pilihannya apa? Ya, keburukan itu dibuang, keburukan itu dilepas, agar tidak hadir di tempat yang tidak nyaman dengan keburukan itu. Padahal sebenarnya keburukan itu belum tentu keburukan. Karena ternyata pohon itu gugur karena demi untuk menumbuhkan daun-daun yang baru, tunas-tunas yang baru. Demi apa? Demi buah-buah selanjutnya yang akan kita manfaatkan juga, akan kita rasakan manfaatnya. Tapi kalau memang bagi orang atau bagi seseorang, bagi suatu hal, bagi suatu kelompok, kamu adalah masalah, ya mereka memang punya hak untuk membuang kamu dari mereka. Karena untuk ekosistem mereka, kamu sangat mengganggu begitu. Itulah hidup. Kita nggak bisa berharap apa-apa. Kita nggak bisa berharap semua orang menganggap kita baik selalu. Nggak bisa. Karena memang kita hidup. Karena memang kita hidup. Itu tidak selalu baik. Sometimes kita bisa loh jadi jahat. Kita bisa loh tiba-tiba kayak diam, kayak nggak mau ngomong, kayak menjadi orang yang paling apatis. Karena apa? Oh, karena ternyata kita juga lelah. Kita juga tidak bisa selalu baik-baik saja ternyata. Dan sebenarnya nggak apa-apa untuk gak baik-baik aja itu. It's okay.
kamu tuh gak harus selalu baik-baik aja. Dan kamu gak harus selalu jadi baik. Kenapa? Karena hidup itu, dunia itu, manusia itu diciptakan dengan hitam dan putih. Bahkan sebenarnya warna itu bukan hanya hitam dan putih. Dan di umur 17 tahun ini aku sadar bahwa ternyata semua kegagalan ini, semua kesalahan ini hadir bukan untuk disesali, tapi untuk dievaluasi, untuk dilihat. Ini loh, ini sudah pernah terjadi. Kamu sudah pernah mengalami ini. Lalu bagaimana untuk mengantisipasi ke depannya? Lalu bagaimana untuk menghadapi yang lain-lainnya? Sepuluh kesalahan itu belum seberapa dengan 17 tahun hidupmu itu. Gak apa-apa. Manusia bikin salah itu bukan suatu dosa yang bikin kamu wajib untuk mati gitu loh. Tapi kalau salah ya sadar. Jangan ketika orang bilang kamu salah, lu tuh salah ya, tapi kamu gak ngerasa. Meskipun kamu merasa udah ngasih yang terbaik, tapi bukan berarti kamu gak pernah salah. Bukan berarti kamu gak akan salah. Ya, gak apa-apa salah. Karena dengan salah itu bikin kamu bisa lebih bersyukur. Mungkin kamu harus ngalamin masa-masa ketika nangis kejar, nangis mati-matian karena wah gila, hidup gue gini banget. Wah gila, orang bisa ya ngecap gue kayak gini. Wah gila, gue sesalah itu emang. Tapi kan pada akhirnya dengan rasa kegagalan itu, rasa gagal, rasa salah itu, kamu berpikir kayak, oh ternyata tuh gue gagal karena gue tuh salah langkah gini ya. Ternyata kalau warnain kertas hitam dengan warna merah tuh gak bikin kelihatan. Ternyata warnain kertas hitam dengan warna coklat tuh gak mungkin bisa bikin warna hitam itu jadi lebih baik gitu loh. Dengan pengetahuan kamu akan itu, akhirnya kamu tahu nih, oh ternyata di kertas hitam lebih baik aku menulis dengan warna putih, dengan kanvas mungkin, bukan dengan pulpen. Karena nanti cairan tinta itu akan lebih banyak. Mungkin bisanya dengan cat, bukan dengan tinta. Jadi nanti kalau kamu sudah besar, tolong diingat ya, tolong jangan lupa. Iya, kamu pernah sejatuh itu. Kamu pernah merasa jatuh, lelah, sakit. Dan bukan berarti kamu tidak perlu merasakannya lagi. Justru kamu perlu ngerasain lebih jauh lagi untuk paham, untuk bisa menjadi kamu yang seperti sekarang dan lebih baik nantinya. Kejar apapun yang kamu mau, jalani. Mati itu bukan tujuan. Mati itu hanya untuk orang-orang yang tak mau berusaha saja. Karena Tuhan membiarkan kamu hidup ya karena emang lu harusnya hidup. Itu tugasmu. Tugas kita tuh bukan pikirin kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tugas kita itu berpikir untuk gimana caranya jadi bermanfaat, gimana caranya jadi lebih baik, gimana. Pertama,
sebelum menjadi sesuatu bermanfaat untuk orang lain, jadi bermanfaat untuk diri kamu sendiri. Bikin diri kamu bahagia, nyaman, tenang, itu lebih penting. Karena mau seberapa pun usaha kamu bikin manfaat untuk orang lain, kalau dia nggak butuh gimana? Kalau dia nggak mau, yang ada kamu jadi penjahat, jadi kriminal, kamu jadi pelaku. Mau? Gak mau kan? Jadi jaga diri kamu, dan ingat, ambil kegagalan yang banyak, ya. It's okay. It's okay to not to be okay. It's fine. Gak apa-apa. Mungkin kamu akan mendengar ini dengan tertawa dan merasa kayak, wah gila, keren banget tuh bisa ngomong kayak gitu. Iya. Tapi gak apa-apa. Biar kamu ingat, ada masanya kamu tuh hanya perlu meyakinkan dirimu sendiri. Kamu gak perlu untuk ngasih pembuktian terus ke orang lain, tapi kasih apresiasi ke diri kamu sendiri. Kamu salah, kamu gagal, kamu sakit, kamu kecewa, kamu sedih, kamu marah. Itu nyata, itu gak palsu, ya. Itu ada, dan itu gak bisa ditolak. Kamu harus terima itu. Yang bisa kamu lakuin itu nerima dan pilih, dan cari tahu yang ini tuh perlu diselesain atau dirasain atau dipecahin. Mungkin malam ini cuma itu yang bisa aku bilang, karena benar-benar yang aku pelajari di umur 17 adalah hidup itu memang isinya kegagalan dan kesalahan. Itulah hidup. Dengan itu kamu jadi berpikir, gila, gue gagal lagi, gue salah lagi, gue hancur lagi, gue buat masalah lagi, gue buat banyak kerugian lagi untuk banyak hal. Terus aku berpikir, ini cara untuk perbaikinya gimana? Oh, ternyata gak bisa diperbaikin. Terus aku harus gimana? Oh, ternyata jawabannya adalah untuk hidup lebih baik. Ketika kamu gak bisa memperbaiki, ya lanjutkan hidupmu dan buat lembaran yang lebih baik. Jangan kotori lagi, jangan sentuh lagi lembaran-lembaran usang itu. Jangan kamu hancurin lagi. Simpan yang baik, dijaga, disimpan, ya. Dan jangan kamu sibuk mencoba memutihkan kertas yang sudah bercoret-coretan itu. Gak akan selesai. Oke, aku rasa aku sudah cukup untuk mengevaluasi, untuk menceritakan evaluasi yang ku hadapi, yang ku jalani selama beberapa waktu ini. And yeah, bye.